Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menjadi responden saya hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan rilis terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ininya sudah saya share, bisa dibuka di. Baik teman-teman, karena teman-teman sudah masuk, saya mulai ya. Ya. Aku ada pribadi. Sudah teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih sudah mengisi videonya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut ke materi ya. Apakah kalian terlihat? Ini ada materinya buat kalian ya, atau yang tadi teman-teman serangan pacar itu ya. Buat kalian itu pembelian suara atau yang dibeli dengan uang tunai, barang, hadiah atau suatu layanan kepada pembeli dengan harapan bahwa pembeli akan memberikan suara kepada mereka. Itu ya. Soalnya kan biasanya kan kayak gini. Pilihlah aku, nanti tak kasih uang, pilihlah aku gitu kan. Kamu untuk, aku juga untuk gitu. Itu nggak boleh ya. Terus ada dampaknya juga, yaitu yang pertama mengurangi kualitas demokrasi. Yang kedua, kandidat yang terpilih lebih cenderung memprioritaskan temannya sendiri gitu kan. Apa kalau tim sesnya gitu, bukan rakyat yang disokong untuk memilih dia gitu. Terus habis itu menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Nanti gak bener ini, kalau misalnya aku milih lagi kan ya salah lagi gitu kan. Ini gak usah milih gitu, banyak yang gak milih gitu kan. Terus itu membuat pemilih lebih rentan dimanipulasi di pemilu berikutnya. Nanti kan kalau si pemilih ini gak kayak berpikir lebih cerdas lagi gitu kan, nanti yang politisan ini kan ini orangnya kamu dibodohi gitu. Nanti kalau pemilih selanjutnya tak kasih sangat macet lagi gitu. Terus habis itu menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Nanti kan lebih ke uangnya gitu kan. Nanti bisa aja korupsi gitu kan, karena udah dari awal sebelumnya udah gak benar gitu. Nanti lama-lamanya gak benar. Lalu ada undang-undang atau hukumnya. Ada larangannya itu tertera di pasal 280 ayat 1 huruf J, yaitu penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Soalnya kan itu hanya dilarang gitu. Undang-undang aja dilarang gitu kan. Terus itu sanksinya itu kalau misal nih waktu kan ada 3 fase gitu kan pas pemilu. Waktu kampanye itu sanksinya 2 tahun penjara sama denda 24 juta. Terus kalau misal nanti setelah pemilu ini kan nanti ada masa tenang gitu kan. Nah itu kalau misal serangan pajarnya pas waktu itu, terus habis itu nanti dendanya itu 4 tahun penjara, terus dendanya 48 juta. Terus habis itu nanti kalau misal waktu pemilihannya misal ada yang pilih aku gitu kan, nanti dendanya 36 juta sama penjara 3 tahun gitu. Terus ini alasan orang lain menerima voting itu karena bukan karena mereka tuh, bukan karena aku butuh uang, itu bukan.
mereka peduli dengan lagi tak nanti. Pulang dari itu. Maaf ya. Maaf. Dan selanjutnya ada alasan orang lain menerima vote buying ya, itu bukan karena mereka butuh tapi karena dari politik yang mencalonkan diri itu, karena mereka menganggap apa yang mencalonkan diri itu sebagai sedekah gitu, sedekah, wah orang ini kayaknya sedekah ke kita gitu kan, wis lah nanti aku memberikan suaraku ke dia gitu secara cuma-cuma karena dikasih uang, kalau dikasih uang ya enggak gitu kan. Itu udah ada bukunya teman-teman ternyata. Terus dari situ ada ini peran kita dalam mencegah vote buying. Yang pertama itu perlu memahami hak pilih sebagai suara menentukan masa depan bangsa. Jadi kan kayak udahlah aku dikasih uang, kita pilih aja dia gitu. Kan kita belum tahu gitu kan, nanti kedepannya gimana gitu kan, terus habis itu backgroundnya dia kayak gimana gitu. Terus habis itu yang kedua, menolak segala bentuk imbalan materi, karena itu tadi bisa jadi kan nanti sudah tak kasih kok nggak mau pilih aku gitu. Terus habis itu melaporkan kepada pihak yang berwenang, itu karena ya itu nggak boleh, itu hal yang dilarang dalam undang-undang. Terus ini pilihan sebaiknya didasarkan pada visi misi program dan rekam jejak kandidat, bukan keuntungan sesaat. Nanti misal gini ya, ada pejabat gitu yang mana calon gitu, terus pilihin aku gitu kan, tapi dia pernah jadi narapidana gitu, terutama mereka udah ngasih serangan pajak kemana-mana, banyak keluar uang gitu kan, jadi mereka ya menang gitu. Terus habis itu saling mengingatkan untuk tidak menerima vote buying dalam bentuk apapun gitu. Dia saling mengingatkan, kalau enggak gini, kalian udah terima nih serangan pajak gitu kan, nggak mungkin dikembalikan kan, aku nggak tahu siapa yang ngasih gitu kan, nanti kalian udah gunain aja gitu, atau sedekahin ke kotak amal gitu kan. Tapi kan nggak usah pilih pejabat tersebut gitu. Habis itu harus ditekankan ya, masa kita udah tahu materinya, udah tahu cara-caranya, tapi nggak boleh ya, soalnya kan ini ya dilarang dalam agama, dilarang dalam hukum juga gitu kan. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Baik, kalau begitu mari kita proses lagi ya. Sudah. Ini bagus semua ya. Iya. Ini terima kasih meluangkan waktunya untuk ikut penyuluhan ini ya, tentang berbagi. Ini ada sedikit ini ada lihat bisa dibawa pulang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.